Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf qaf. Perhatikan di samping huruf qaf. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf saudaraku semuanya, kita memakai selimut seperti ini karena dingin ya. Ini kita buat videonya itu masih sangat pagi sekali. Baiklah saudaraku semuanya, di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya dalam belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya. Jadi harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga paham dengan ilmu tajwid Al-Quran dengan sangat mudah. Akan kami terangkan dengan pelan-pelan dan juga dengan detail agar saudara semuanya dapat mudah untuk memahami dalam belajar mengajinya ini. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Baik saudaraku semuanya, kita kali ini akan belajar mengaji pada surah Al-Baqarah ayat 108. Seperti biasa kita cari ayat yang pendek-pendek saja supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Baik saudara semuanya, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama, yang nomor 1, apabila huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba di depannya, maka hukumnya ikhfa syafawi, dibaca berdengung. Yang nomor 2, apabila ada mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya idgham mimi, dibaca berdengung. Akan tetapi kalau ada mim sukun seperti ini, perhatikan tanda kursor kami, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka semua nama hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi, karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi dibaca seperti ini. Turidu, pendek saja. Turidu, jangan didengungkan. Nah, jangan didengungkan seperti itu, salah, tapi dibaca pendek. Turidu, seperti itu. Kemudian perhatikan lagi di samping rumus matobi'i yang di kotak warna hijau di samping. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, perhatikan di sini, ini ada huruf ya sukun. Apabila di belakang huruf ya sukun ada huruf yang berbaris ke bawah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf ro di sini dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Ini huruf ya sukun, ini di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah, maka dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Turidu, du. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna kuning di tengah. Di sini ada huruf wa sukun.
di belakangnya hurufnya berbaris dhammah. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf wa sukun, apabila di belakang huruf wa sukun hurufnya berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf dal dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa sukun, di belakangnya berbaris dhammah hurufnya, maka dibaca panjang huruf dalnya. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Turiduna an. Nah, di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3, ada baris 2 di atas, baris 2 di bawah, ada dhammah tain. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka lihatlah huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan di samping. Huruf ta termasuk kepada huruf ikhfa hakiki aqrab. Nah, jadi nun sukun berjumpa dengan huruf ta hukumnya adalah ikhfa hakiki aqrab. Nah, kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dan juga huruf ta ini dia masih dekat. Nah, begitu. Jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Akan tetapi dia di sini karena dia tergolong kepada jenis aqrab, maka samarnya itu dia lebih dominan daripada dengungnya. Jadi dia lebih condong berbunyi n. Nah, seperti itu. Jadi didengungkan, disamarkan. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita panjangkan kira-kira 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi kita tahan suaranya itu atau kita panjangkan. Tas'alu wa sukun di belakangnya hurufnya berbaris dhammah. Kembali lagi di rumus mat tabi'i yang di kotak warna kuning. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf wa sukun, ini sama dengan yang ini ya penjelasannya, ini sama dengan yang ini penjelasannya. Nah, kami gabung penjelasannya nih. Apabila ada huruf wa sukun, kemudian di belakang huruf wa sukun apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Huruf lam dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Huruf wa sukun di belakangnya huruf lam berbaris dhammah dia, maka dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Tas'alu. Nah, sama dengan su ini juga. Wa sukun di belakangnya hurufnya berbaris dhammah, maka huruf sin dibaca panjang karena berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Rasul. Nah, mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mim sukun berjumpa dengan huruf kaf. Tadi sudah kami jelaskan di sini. Nah, perhatikan lagi di samping. Huruf mim sukunnya itu ada 3. Kalau di depan huruf mim sukun bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka bacanya itu tidak didengungkan. Hukumnya izhar syafawi. Nah, jadi ini dibaca pendek saja. Rasulakum kama. Nah, pendek seperti itu. Jangan ditahan seperti ini. Rasulakum. Nah, jangan ditahan seperti itu. Salah. Jangan didengungkan. Pendek saja. Rasulakum kama. Kemudian di sini ada huruf mim. Nah, huruf mimnya berbaris ke atas, kemudian di sini ada alif. Mana alifnya? Ini alif nih. Kaki ke atas ini adalah alif yang disambung dengan huruf mim. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila di belakang huruf alif hurufnya berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Maka huruf mim ini dia dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Namanya mat tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kama. Nah, seperti itu. Kemudian di sini lagi, nah Musa. Di sini ada wa sukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah. Perhatikan lagi rumus mat tabi'i yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Quran,
berjumpa dengan huruf wa sukun. Apabila di belakang huruf wa sukun hurufnya berbaris dhammah maka dibaca panjang. Ini huruf wa sukun, kemudian di belakangnya ada huruf mim berbaris dhammah dia. Karena berbaris dhammah itulah huruf mim dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Musa sa, di atasnya ada alif kecil berdiri di atas huruf sa. Perhatikan rumus matobi'i, perhatikan tanda panjang atau tanda mad di nomor 1 itu di bawah ada 1, 2 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila di atas suatu huruf ada alif kecil berdiri di atasnya, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf sa dibaca panjang karena ada alif kecil berdiri di atasnya. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Musa min qabl, min qabl, min qabl. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf qaf. Perhatikan di samping huruf qaf termasuk pada huruf ikhfa hakiki ab'ad. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan dan juga didengungkan. Akan tetapi di sini karena dia ab'ad ya, dari segi makhrijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia sudah berjauhan. Nah, jadi cara membunyikannya itu, dengungnya itu dia lebih dominan daripada samarnya. Jadi dia lebih condong berbunyi eng. Min qabl, min qabl. Nah, seperti itu. Didengungkan min qabl. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan kira-kira 2 ketukan panjangnya itu atau 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf ba sukun. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi apabila dia sukun maka dipantulkan. Maka huruf ba dipantulkan. Min qabl. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada waqaf, qaf dan juga lam yang berarti al-waqfu aula. Jadi maksudnya daripada waqaf ini, berwaqaf di sini itu lebih utama daripada dilanjutkan membacanya. Akan tetapi kalau misalkan kita mau melanjutkan juga tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak mau berhenti di sini, tapi berhenti lebih utama. Nah, kemudian di sini huruf lam jangan dibaca qablu ya. Tapi huruf lamnya disukunkan atau dimatikan. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila kita berhenti di huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan. Huruf lam tidak ada tanda panjangnya, maka kita sukunkan ketika kita berhenti di huruf lam ini. Min qabl. Nah, seperti itu. Nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Perhatikan di samping huruf ya termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian juga berdengung. Apanya yang dimasukkan? Huruf nun ini dimasukkan ke huruf ya. Jadi huruf nunnya ini dilebur. Jadi dibaca wamai, jangan dibaca waman yatabat, jangan, tapi dibaca wamai. Nah, huruf nunnya ini dilebur atau dihilangkan, jadi langsung dimasukkan ke huruf ya. Wamai yatabat dalil. Nah, didengungkan, suaranya itu ditahan atau dipanjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wamai yatabat dalil kufra bil iman. Di sini iman, di sini ada ya sukun, di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah. Perhatikan rumus matobi'i di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, apabila di belakangnya hurufnya berbaris ke bawah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah. Nah, ini namanya
mad badal, bukan mad tabi'i. Karena di sini ada huruf hamzah yang dibaca panjang. Bil imani faqad. Nah, kemudian ma, di sini ada alif. Mana alifnya? Alif yang disambung dengan huruf mim. Kemudian di atasnya hurufnya, di belakang huruf alif, hurufnya berbaris ke atas. Rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Perhatikan. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila di belakang huruf alif ada huruf yang berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Maka huruf mim dibaca panjang karena berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Bil imani faqad. Huruf dal, perhatikan di samping, termasuk kepada salah satu huruf qalqalah. Apabila dia sukun maka dipantulkan. Faqad, seperti itu. Faqad dhalla sawa. Dan huruf dal ini dia termasuk kepada qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat, atau karena dal ini dia sukun dengan sendirinya, bukan kita sukunkan atau bukan kita matikan karena kita membacanya di akhir kalimat dan tidak memiliki tanda baca panjang, bukan seperti itu. Beda kalau misalkan pada surah Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Nah, itu kan huruf dalnya itu dia pada awalnya tidak sukun dengan sendirinya, tidak mati dengan sendirinya, tapi kita sukunkan karena huruf dal itu dia tidak memiliki tanda panjang. Nah, kalau seperti itu qalqalah kubra. Nah, tapi ini adalah qalqalah sughra karena dia sukun dengan sendirinya. Kalau misalkan masih kebingungan, yang itu jangan dipikirkan dulu. Yang terpenting apabila ada huruf qalqalah dia sukun, dipantulkan bacanya seperti itu. Faqad dhalla sawa'as sabil. Wa, di sini perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf wa dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, ini huruf wa, berbaris ke atas maka dibaca panjang. Pada awalnya namanya ini mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'i di sini berjumpa dengan huruf hamzah, tapi dia masih di satu kalimat, masih di satu kata, maka namanya menjadi mad wajib muttasil. Nah, ini mad wajib muttasil itu panjangnya itu 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Sawa as-sabil. Nah, supaya tidak bingung di sini ya. Di sini kan huruf hamzahnya berbaris ke atas, kemudian di depannya ada alif. Apakah huruf hamzah ini dibaca panjang? Oh, tidak. Huruf hamzah tidak dibaca panjang. Karena kan di depannya ini adalah alif lam syamsiyah. Atau untuk lebih mudah memahaminya, karena di depannya ini ada huruf yang bertasydid, maka a tidak dibaca panjang, langsung dimasukkan ke huruf yang bertasydid ini. As-sabil. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bil, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau yang di samping. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila di belakang huruf ya sukun hurufnya berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf ba dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Nah, ini pada awalnya namanya mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'i di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang kita baca mati, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. As-sabil, sawa as-sabil. Nah, kenapa dibaca sabil tidak sabili? Perhatikan,
Ini sama dengan ini keterangannya nih yang di atas nih. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila kita berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita baca mati. Kita berhenti pada huruf lam. Huruf lam dia tidak memiliki tanda baca panjang, makanya huruf lam itu kita sukunkan. Makanya dibaca sawa as-sabil, tidak dibaca sabili tapi sabil. Seperti itu. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudaraku semuanya. Apabila ada yang masih ngeganjal atau kiranya masih agak sedikit kebingungan, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, silakan komen di bawah ya. Insyaallah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.